Halo semuanya, Hai. selamat datang di Ama Apa Cerita. Ama Apa Cerita adalah sebuah podcast yang ngebahas pentingnya komunikasi bersama pasangan. Halo semuanya, balik lagi ke podcast Ama Apa Cerita. Episode ketiga. Gak berasa udah ketiga aja. Kayak udah lama ya padahal. Oke. Oke, malam ini kita punya bahasan tentang gimana sih cara untuk menjaga cara kita untuk menjaga supaya tetap apa ya harmonis, tetap terjaga hahihinya kayak pacaran dulu. Jadi kan kalau pacaran dulu kan kayak banyak bunga-bunganya, banyak butterflies-nya. Nah, ini gimana kebiasaan kita atau apa sih kebiasaan kita untuk menjaga itu semua gitu. Jadi aku sama Apa ini terlahir di keluarga yang mama papanya atau ibu ayahnya ini bekerja, betul ya? Betul. Dan yang kita lihat itu mereka cukup sibuk untuk bekerja, mengurus anak, mengurus rumah, sehingga mereka bahkan mungkin lupa kalau mereka itu adalah pasangan yang ternyata harus perasaannya di-maintain supaya tetap ada terus, tetap respect satu sama lain, supaya hangat, supaya jadi anak-anaknya tuh lihat gitu bahwa orang tuanya ya baik-baik saja, selalu happy gitu. Ya, betul. Itu jadi ingat dulu tuh ibunya Apa, ya maminya Apa, itu pernah sempat bilang dulu kayak mami itu ke papi gitu ya, ke ayahnya Apa itu bukan lagi cuman sekedar cinta gitu bahasannya waktu itu, tapi udah ke level kasihan, kayak kebayang kalau misalnya kitanya nggak ada atau gimana ya, kasihan gitu bentukannya. Jadinya bukan benar sekedar cinta gitu. Itu kan di satu sisi Apa ngelihatnya kayak bisa sampai segitunya ya, bahwa orang sayang sama orang pasangannya itu sampai sedalam itu gitu. Bahkan yang namanya katanya kan kalau cinta tuh kita nggak mau ngelihat pasangan kita sedih itu kan karena kasihan ujungnya kan. Tapi di sisi lain ngerasanya itu kayak jadi sebuah kebiasaan, sebuah kewajiban gitu, bahwa gue sebagai pasangan dia, gue akan melindungi dia, tapi udah gitu. Padahal kalau ditarik ke bisa 20-30 tahun yang lalu gitu kan, mereka bersama kan dengan reason gak cuman sekedar sayang gitu. Mereka ada hal yang pengen di di sini kayak dua insan yang berhubungan gitu kan mengarungi kehidupan gitu bersama gitu kan, suka dan duka, dan pasti kan juga biasanya itu kan dimulai dari hal-hal yang sama-sama disuka gitu kan ya. Betul. Nah itu somehow kerasa hilang gitu kayak itu. Iya. Dan lagi ada satu kejadian lagi saat itu dan saudara-saudara Apa gitu. Waktu itu umur kita sudah cukup besar ya. Kita sudah umur SMP lah, paling kecil tuh SMP gitu. Dan saat itu kan kita udah mulai tuh bisa banyak ngobrol hal-hal lain. Jadi posisi orang tua dan anak tuh sudah mulai menjadi Ada teman jarak ya. Oh, oke. Justru ada teman gitu, nggak cuma sekedar kita nurutin dia gitu. Dan itu, dan kita mulai bisa menyuarakan bahwa kayak kalian kan suka nonton film tuh, kayak mami itu suka banget Tom Cruise gitu ya. Dan itu emang dari dulu pernah cerita tuh kayak
sampai apa tuh dibawa ke bioskop gitu, walaupun umurnya sangat-sangat kecil, demi mereka nonton bioskop. Waktu itu Jackie Chan katanya kayak gitu. Dan itu tuh somehow hilang gitu kan. Padahal kan siapa yang nggak mau ya gitu kan, sebagai pasangan baik mau muda maupun tua gitu kan, pergi berdua literally menjalankan waktunya mereka sendiri gitu. Siapa sih yang nggak mau? Tapi mereka tuh sampai di titik nggak tega. Jadi waktu itu mereka mau pergi, itu kayak udahlah nggak usah lah gitu. Kasihan anak-anak. Kasihan anak-anak nggak berada ditinggal Iya, lah dan betul. sebagainya. Kan aneh ya gitu, kayak ya elah, kita kan bukan anak bayi lagi gitu. Kita bisa ngatur diri kita sendiri, kita bisa cari kegiatan kita sendiri. Ya udah, nikmatin lah waktu yang kalian bisa gitu. Dan Padahal ya paling lama nonton bioskop ya 2 jam. 2 jam, 3 jam, apalagi waktu itu kan bioskop cuma 15 menit lah dari rumah bisa gitu kan, tapi mereka nggak mau gitu kan. Dan namanya dari situ tuh jadi buat apa tuh sempat kepikiran kayak mereka tuh kayak obrolan itu terjadi ketika anak-anaknya sudah ada yang sampai bahkan SMA gitu. Jadi kayak yang paling kecil tuh SMP, tapi ada yang bahkan udah kuliah. Kebayangkan umur-umur orang kuliah berapa sih? 18-20 tahun gitu. Berarti dari awal nikah sampai 20 tahun setelahnya baru punya lagi waktu berdua kayak gitu, itu kan serem ya. Gitu, kebayang gak kayak oke, aku akan jadi kayak bayangan di apa tuh, punya perjalanan hidup tuh ada happy-nya gitu kan, mulai kerja, mulai pacaran dan hangat gitu kan. Nikah, hangat, punya anak, terus habis itu sibuk deh ngurusin anak sampai anaknya besar, akhirnya kita semacam kayak lega gitu, akhirnya udah pada gede nih, akhirnya kita bisa nih pergi lagi gitu. Masa kita harus menunggu selama itu gitu kan? Itu kayaknya bukan norm deh gitu kan. Karena bisa kok, harusnya diatur dan bisa diusahakan gitu. Nah, itu jadi salah satu topik yang menurut itu menarik untuk di share. Ya walaupun ya pengalamanku juga sama, nggak jauh dari keluarganya bahkan kayak mereka tuh punya waktu kan, mereka sebenarnya ya suka jalan gitu kan, sampai kadang-kadang disuruh adalah jalan sana gitu kan, sampai kayak masa harus disuruh-suruh punya waktu berdua tuh, harus benar-benar disuruh-suruh sama anaknya gitu kan. Dan itu ibu sama ayahku tuh yang aku inget melakukan itu tuh setelah aku menikah. Jadi nggak ya, karena kan di rumah cuman ada waktu aku kerja, waktu aku kerja dan adikku juga udah kuliah dan udah sibuk, terus di rumah weekend mau ngapain gitu kan. Dulu kan ayah ibu masih bekerja sampai ya dibilang umur tua, tapi mereka masih bekerja gitu kan. Dan aku kerja di Jakarta dan adikku meskipun dia di Bandung, dia punya kegiatan sendiri tiap weekend. Jadi mereka bosan sendiri kali ya gitu kan. Anak-anak nggak ada di rumah nih, kemana yuk gitu. Akhirnya karena mereka senang jalan-jalan, ya mereka misalnya pergi ke luar kota lah, sekedar nikmatin jalanan. Di sana pun udah nyampe kota tujuan, mereka cuma makan pulang lagi. Tapi ngelihat karena kita punya grup keluarga ya gitu ya, mereka tuh kadang-kadang share, aku lagi di sini, ayah ibu lagi di misalnya lagi di Ciwidey ya, lagi makan di Anu gitu, restoran kadang-kadang mereka juga coba cari restoran viral waktu itu ya kan, karena mulai kita semua main sosial media gitu kan. Terus meskipun di Ciwidey, di Garut, di mana, mereka istilahnya apa ya bahasa Indonesianya, dijuk-juk gitu, dikejar dijuk-juk gitu. Dan aku lihat laporan itu gitu, aku di Jakarta ya seneng aja gitu. Ya ampun, akhirnya gitu mereka ada waktu untuk berdua, nggak cuma ngurusin pekerjaan, anak, rumah gitu. Udah gitu, karena mungkin kadang-kadang juga di luar di luar rumah, di pekerjaan mereka udah mumet kali ya, udah capek gitu kan. Nyampe ke rumah
nggak mau sampai ada apa ya, jangan sampai ada yang bikin bad mood dah gitu kan. Jadi jatuhnya tuh kan diem, Iya. nggak banyak ngobrol. Karena kan kalau banyak ngobrol tuh kayak kadang-kadang mereka suka jadi apa ya? Itu suka jadi Apa ribut gitu bukan? iya, mungkin Bukan. ya kadang-kadang kan kadang-kadang kalau kita ngobrol kan suka ada beda pendapat. Heeh. Nah, aku rasa mereka Mencoba menghindari Aha, menghindari adanya apa namanya, perbedaan pendapat. pendapat itu, sehingga jadi misalnya nantinya jadi nggak enak lah, bad mood lah. Jadi udah mendingan mereka diem Iya, jadinya. betul. Jadi suasana rumah tuh hening gitu. Karena ya Iya. mereka merasa sekalinya ngobrol terus perbedaan pendapat jadinya Gak enak. iya nggak Iya. enak gitu. Jadi suasana rumah jadi nggak enak gitu. Itu bakal jadi topik bagus juga nanti Iya, kita betul. akan bahas. Ya, tentang obrolan, karena pasti karena dua pikiran yang berbeda ya pasti ada aja ya bedanya, dan apa yang kita sempat lakukan untuk mengurangi atau menghadapi itu dengan baik gitu. Itu akan jadi next episode lah. Oke, balik lagi ke apa topik yang sekarang. Secara official judul dari episode ini adalah Me Time, Our Time. Jadi yang kita mau coba cerita itu adalah bagaimana me time ketika kalian mulai menikah itu akan berubah jadi our time. Dan our time di sini bisa artinya itu luas. Jadi ketika kalian menikah kan bahkan ada istilahnya ya, ketika kamu menikah itu bukan menikahi satu orang tapi menikahi keluarganya gitu kan. Jadi kamu harus tahu, dan makna itu tuh sampai ke our time ini menurut masuk gitu. Jadi yang kita mencoba bahas adalah hal-hal apa yang kita lakukan. Kalau episode sebelumnya itu secara tidak sadar, kalau di sini kita berusaha membuat itu melakukan itu tuh secara sadar gitu, bahwa ini tuh adalah sebuah kebutuhan yang perlu kita penuhi gitu kan, dengan pengorbanan, dengan juga cara kita mengintroduce keinginan kita ke pihak-pihak lain yang akan membantu kita untuk mengerjakan mewujudkan gitu keinginan ini gitu. Nah, untuk hal pertama yang kita sering coba lakukan, dan sebenarnya sampai sekarang juga, itu adalah go out as a couple once in a while. Yeah. Itu mungkin bisa cerita nggak kayak pertama kali kita lakukan itu kemana dan seperti apa? Kira-kira kayak inget nggak? Yang aku inget itu kalau dulu kan karena ini setelah jadi orang tua ya. Iya, kita highlight secara dari orang tua, karena sebelum jadi orang tua lebih ke urusan our time-nya kita doang. Iya. Menurut bukan hal yang berpengaruh, tapi lebih berpengaruh lagi ketika kita jadi orang tua memang. Betul. Oke. Seingat aku itu kita waktu itu kan karena masih di Bandung ya, dan si bayi juga kalau nggak salah umur 1 tahun. Ada ya 1 tahun. Oh, pernah juga umur sekitar 3 atau 4 bulan itu kita nitipin si bayi ke ayah ibu. Kita ke undangan waktu itu. Iya, itu kan. Waktu itu kayaknya 2 bulan. Ya, itu nyobain kan. Itu kalau nggak salah 2 bulan, umur bayi 2 bulan. Waktu itu belum berani tuh bawa bayi ke kerumunan, karena kan undangan pasti banyak banget orang. Dan waktu itu kan COVID ya. Belum. Terus kita pergi ke undangan keluar kota. Kan dia 2 jam kalau nggak salah. 2 jam udah disiapin tuh kayak misalnya semua. asinya ya. Asinya dotnya, jadi kalau si anak bangun tinggal didotin gitu sama ibu. Itu sih yang pertama kali. Itu juga udah kayak udah bangun belum si anak, udah bangun belum nih si bayi gitu, lapar nggak ya gitu. Banyak banget yang kepikiran di otak aku pada saat itu, karena ngerasa nggak tenang. Bukan nggak percaya ya, karena yang ngerasa pertama kalinya
pertama kalinya punya anak dan meninggalkan dia selama 2 jam gitu. Jadi setelah undangan itu nggak lama, Langsung ya pulang kan langsung gitu, pulang. Iya. Karena selain ya dadaku juga penuh, Iya. dadaku penuh karena kan ya harus Sebagai ibu menyusui ya. sebagai ibu. Jadi aku harus nyari anakku untuk segera gitu kan. Untungnya pas nyampe rumah si bayi bangun gitu. Nah terus lama-lama tuh kita ya makin sadar ya ada apa namanya bahwa kita bahwa ngedate tuh kayak harus disiapkan waktunya gitu kan. Nah terus aku nggak inget juga pertama kali yang berarti yang kedua kali ya, yang kedua kali kita ninggalin si anak itu nggak inget persisnya, cuman yang biasa kita lakukan adalah ya cuman makan atau makan siang gitu, sekedar jajan ngopi. Oh, oke, aku inget. Kayaknya udah besar deh. Udah besar dan dia lagi apa? Lagi empati. Bukan. Oh, lagi belajar dia untuk untuk tidak nyapih ya, untuk lagi tidak menyapi. Jadi lagi belajar untuk menyapi. Yang aku ingat banget, dia gak mau pulang dari rumah ayah ibu, dari ibu aku gitu maksudnya. Terus karena dia juga lagi program menyapih nih, dicobain nih, ya udahlah oke, ditinggal pada saat itu. Nah terus kita cari kafe yang yang di deket gym, ya kan? Jalan apa itu lupa lah aku. Ada kopi baru di situ kan. Sambil ngopi di situ, nungguin sampai si anak tuh tidur gitu kan. Sampai berhasil tidur, aku udah ngehubungin ibu terus-terusan, gimana nih? Aman nggak? Aman enggak? Bisa ditinggal enggak? Nangis enggak? Nyariin aku, nyariin bapaknya apa enggak gitu. Ternyata sampai akhirnya 9:30, waktu itu jam 9. Jam 9 atau 9:30 ibu ngabarin kalau anaknya udah tidur. Jadi ngerasa phew, lega. Oh gitu ya, jadi makin yakin lagi dan makin ngerasa itu tuh penting gitu. Ya gak apa-apa kita menitipkan anak ke orang tua gitu ya, untuk sekedar ngopi, makan. Paling berapa lama sih? Betul. Ya kan? Ya, oke. Kalau nggak tega-tega amat ya mungkin 1 jam dulu bisa dicoba, ya kan? Ditinggal terus nanti kan kita juga paling lama kalau siang selain dia minta nginep di rumah ya nggak ada. Palingan 2 jam tuh kayak kayak memang kita perlu kemana gitu kan sebentar, pulang lagi sorenya udah balik lagi. Ya itu yang jadi terlihat kalau misalnya itu kan orang bisa lihat kayak kok egois banget gitu, sampai pengen punya waktu sendiri, anaknya dititipin kemana gitu. Point of view itu aku bisa bilang nggak benar-benar 100% salah. Tapi di sisi lain, apalagi kakek nenek gitu ya, naturally mereka akan pengen punya bonding juga kan sama anak, sama cucunya. Dan ini tuh menurut cara yang baik juga untuk memberi kesempatan ke mereka gitu. Silahkan gitu kan, buat hubungan itu baik gitu sesama cucu dan kakek tuh gitu kan, cucu dan nenek tuh, biar nantinya kan mereka juga ingat siapa mereka gitu kan. Jadi itu yang mau highlight bahwa our time ketika udah punya anak kayak gitu melebar. Bukan cuma our time sebagai kita, tapi juga our time orang tua ke kakek nenek ke cucu gitu. Dan itu juga bisa dibilang nggak sekadar tiba-tiba titipin tinggal gitu doang kan. Sebelum itu kejadian kayak tadi yang Ama cerita, bahwa kita mulai pelan-pelan, kita juga sangat-sangat berusaha untuk menyamakan persepsi cara menghadapi si anak itu seperti apa, ya kan. Mulai dari sekedar kayak kita main terus kita tunjukin
yang kita pengen sebagai orang tua ke anak itu seperti ini. Dan kakek nenek gitu kalau mau main sama anak kita kayak gini caranya gitu kan. Naturally harusnya itu nggak akan terlalu jauh bedanya karena kita adalah hasil didikannya mereka. Ya kan? Tapi ada aja kadang-kadang point of view yang berbeda gitu kan. Di situ cara kita ya saling berkompromi gitu, kita bahas bahwa iya kita pengennya seperti ini karena yang kita tahu seperti ini gitu kan. Jadi tolong dihargain karena kita mau nih kayak sebenarnya aneh sampai harus dibahas, tapi kita pengen mempercayai anak kita ke nenek gitu ya, ke orang tua kita tuh juga tetap perlu dibangun gitu ya. Dan semua harus ada, dan alhamdulillah cara kita ngobrol waktu itu ya ke ayah ibu atau ke mami papi itu menurut sih sudah di jalur yang benar gitu. Kita coba jelasin, kita ajak mereka main bareng, jadi momen ngumpul bareng itu juga cara kita nunjukin gitu. Iya, anak kita tuh harusnya gini, anak kita tuh pengennya diginiin gitu kan. Kayak gitu. Jadi mulai deh gitu kan, sudah mulai terbangun kepercayaan. Kalau perlu apa-apa gampang gitu sekarang gitu kan kita, dan bahkan jadi sebuah habit ya Maya. Kita sekarang jadi punya habit di mana kalau waktu masih di Bandung tuh hampir setiap minggu gitu kita pasti punya waktu paling enggak 2 jam gitu untuk cuman sekedar keluar bareng waktu anaknya tidur siang sama kakeknya. Ya kan? Dan itu tuh percayalah sudah jauh dari cukup. Sudah lebih dari cukup. Kok jauh dari cukup? Lebih dari cukup. Ya kan, walaupun bisa dibilang kayak seminggu 7 hari kali 24 gitu kan, dibanding 2 jam gitu kan. Itu udah lebih dari cukup. Semua hal yang kita pengen ya, jalan bareng kayak pacaran lagi aja gimana gitu kan. Tapi sekarang kamu punya independence dari uang, waktu dan sebagainya. Itu sangat-sangat nikmat gitu, sangat-sangat membangun keharmonisan, membangun spark again gitu kan. Itu muncul dari situ gitu. Ya, waktu itu kita juga jam waktu tidur siang kan waktu itu jam 11 ya, jam 12 sampai jam 2 ya sekitar gitu. Dan kita berangkat itu dan gak lupa kita juga selalu izin sama anak. Iya. Jadi kita tidak pernah meninggalkan dia tiba-tiba aja gitu, mama bapaknya hilang. Nyumput-nyumput hilang gitu enggak pernah. Aku sama ke dia selalu bilang, Ama sama apa harus pergi dulu, ya kamu tidur sama ayah atau sama bune gitu kan, sama kakek atau sama nenek gitu, tidur siang gitu. Nanti aku pulang, kamu bangun gitu, kayak gitulah pokoknya dikasih tahu ke anak. Jadi kita jangan tiba-tiba menghilang, jadi si anak tuh nyari-nyari kemana mak bapak gua gitu, jangan kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Jadi seizin anak kasih tahu, udah kita juga pisah selalu baik-baik, dadah, selalu lihat tatap mata ya kan, tidak pernah sembunyi-sembunyi, tidak pernah. Betul. Bahkan kita juga pernah nggak jadi berangkat ketika dia nggak mau kan. Kita pernah bilang mau pergi, terus dia meluk nggak mau gitu, ya gimana gitu. Kita juga harus kompromi sama mereka, sama si anak ini, kayak nggak mau ya, masih mau main sama kita, atau nggak tahu somehow mungkin dia masih kangen atau apa, jadi pengen main. Ya udah, kita juga akhirnya mengalah gitu kan, tidak pergi gitu. Itu ya, it's a good advice untuk memulai gitu. Kalau mau at the end ya, manusia sama manusia pasti punya jarak ya, even orang tua dan anak gitu kan ya, sama pasangan juga ada jarak. Nah ini membangun tuh mulai gitu, segini loh gitu, bahwa ada waktunya kamu bisa main sama kakek, ada waktunya kita perlu pergi gitu kan. Ya saling mengerti, dan ya even anak kecil itu akan ngerasa kok bahwa orang tuanya mau pergi ya oke gitu, atau aku nggak mau kalian pergi ya, kita tunggu kita di situ gitu kan. Dihargai gitu, pendapat dia walaupun masih bayi itu dihargai gitu. Nah terus ini kan kalau di sini gimana Mak? Kita kan nggak cuma di Bandung ya, kayak sekarang alhamdulillah kita lagi ada di
jauh dari luar Indonesia gitu kan, dimana kerabat sangat jauh. Sekarang kita bisa dibilang hidup sendiri gitu sekarang gitu. Masih apa namanya, apakah me time, our time itu hilang nggak sih, Mak? Diusahakan untuk tidak. Karena lagi-lagi aku percaya waktu itu dibikin dengan sadar gitu kan. Semua maksudnya aku sama kamu harus sama-sama meluangkan waktu gitu ya. Untuk supaya itu terwujud gitu. Nah, kalau di sini kan kita nggak ada orang tua, nggak ada yang bantu, cuman nggak sampai sewa neni gitu, nggak lah. Nggak, kita cuma bertiga di sini ya kan. Gimana sih caranya? Nah, kebetulan karena apa juga berangkat ke kantornya bisa diatur. Dia berangkat Senin sampai Rabu, dia berangkat ke kantor jam 9 sampai jam 5. Nah, hari Kamis dan Jumat dia bisa ada di rumah. Gitu. Nah, lalu si anak juga sudah mulai sekolah waktu itu ya. Waktu kita pindah ke sini juga itu nggak langsung kita punya waktu bersama karena aku selalu sama bayi, dia bekerja, terus even kerja di rumah, ya aku tetap sama anak gitu kan. Jadi kebetulan sekarang udah sekolah, jadi Senin sampai Jumat dia sekolah. Ya udah, ketika dia sekolah lah waktu untuk kita ngedate gitu kan. Kapan sih? Yaitu waktu ketika dia ada di rumah. Mas kamu ada di rumah, ngapain? Kemana? Ini disclaimer, saya di rumah walaupun dia bilang kita ngedate, tapi saya bekerja. Iya. Tapi kan presence-nya di situ ya. Iya. Gitu kan. Ya aku kan, ya udah kita ngopi lagi. Kita mau kemana tuh? Gak pernah macam-macam lah ya. Ininya apa namanya? Belum time-nya, hour time-nya. Ya maksudnya kita belum bisa pergi jauh gitu kan. Paling kemana, ke kafe terdekat atau nyoba kafe baru atau makan siang berdua. Ya udah, aku ada di situ dan dia tetap bekerja. Aku waktu itu masih belajar ya waktu itu. Iya, cari kegiatan aja kan pokoknya. Iya, aku belajar bahasa, dia bekerja. Udah, tapi kita tuh ada di satu tempat yang sama. Kadang-kadang ya gak banyak ngobrol juga sih ya, karena kan kamu kadang-kadang ada call, ada meeting gitu kan. Aku juga ya udah gitu kan. Tapi aku ada di deket kamu dan kamu ada di deket aku. Iya, aku kita gitu. Sama-sama enjoy kopi gitu kan. Sesekali ya kita ngobrol. Again, lebih dari cukup ya. Iya. Lebih dari cukup itu udah. Bahkan sekarang terus terang apa juga suka nungguin gitu kayak yaudah kita semangat Senin sampai Rabu gitu. Kamis agak relax dalam artian sekarang kita bukan di kantor tapi di tempat lain gitu kan. Semuanya disiapin gitu kan. Nyiapin misalnya baterai laptopnya harus ready, mikrofon, supaya semua tools itu harus ready biar tetap bisa punya waktu bareng tapi tidak mengganggu produktivitas gitu. Betul. Kan sebagai bertanggung jawab tetap kan, karena bukan cuti gitu, kan bekerja gitu. Tapi ya itu gitu, memang itu sudah terbiasa, itu jadi merasa sebuah kebutuhan gitu ya, dan kita selalu berusaha cari waktu gitu untuk itu. Karena kan kalau weekend kan sudah pasti nggak bisa ya kan. Ya kalau weekend kan juga anaknya kan kangen dong buat main seharian gitu ya. Jadi kita juga ngerti gitu, yuk gitu kita main bertiga gitu. Temanya akan keluarga banget gitu. Tapi untuk kami cuma kadang-kadang kita pengen ke makan siang yang agak fancy atau cuman berdua doang gitu, yang suasananya bukan suasana buat bayi istilahnya gitu. Akhirnya bisa gitu. Betul. Ya itu sangat bisa dibilang unexpected, karena waktu kita pindah kita nggak tahu bakal kayak gitu. Tapi anaknya juga ternyata kan tumbuh dan di sini terbiasa punya waktu sendiri dia untuk belajar di sekolahnya ya
ya udah gitu, kita bisa manfaatkan itu Mm-mm. untuk me time, our time Betul. gitu. Nah, sekarang ini kan apa ya? Kalau bisa dibilang semua cerita kita kan sangat-sangat heavily in the context of mungkin cara kerja suaminya atau istrinya itu seperti apa, kayak kalau misalnya orang yang memang harus kerja terus-terusan di kantor kan ya mau nggak mau kayak hal-hal itu mungkin nggak bisa ya, karena kan tadi kita bilang Mm-mm. apa ya, kebetulan kerjanya bisa di rumah gitu untuk beberapa hari, akhirnya kita bisa punya waktu nih sendiri. Mm-mm. Nah, tapi ada juga nih hal lain yang bisa kita lakukan dan somehow kita juga lakukan itu cukup apa ya, diniatin itu night time. Jadi ini section selanjutnya night time, our time gitu. eh jadi pada awalnya dulu, lagi-lagi ya, ketika udah punya bayi gitu kan, itu kan kehidupan tuh berubah ya buat kita, terutama ya dari seorang couple yang sehari-harinya ya kerja terus malam bisa jalan-jalan apa, sekarang ada bayi yang perlu dijagain gitu kan, terus mulai hilang tuh. Nah, selain kita punya apa namanya, kelebihan untuk bisa nitipin si bocah itu ke kakek neneknya, kita juga satu mencoba ngebangun apa namanya, our time itu di malam hari selepas Mm-mm. dia tidur. Betul. Nah, eh correct me if I'm wrong, cuman seingat apa dulu ini tuh dimulai dari kondisi apa ya namanya, kayak kita tuh bosen, kok kayaknya nggak apa, bosen aja gitu, kenapa ya gitu, nggak kayak biasanya gitu kan, pengen Mm-mm. doing something else gitu bareng-bareng gitu kan, tapi kan ada bocil terus gimana gitu Mm-mm. kan. Nah, itu yang akhirnya dipikirin, oh mungkin selepas dia tidur, karena waktu itu yang apa ingat memang ada waktunya di mana si anak tuh tidurnya tuh sangat tertib, Mhm. kayak jam 7 tidur ya tidur gitu, literally Mm-mm. tidur gitu. Nah, dari situ terus kerasa, oh ternyata ada cukup waktu ya gitu, sebelum misalnya jam 7 sampai jam 10 malam kan itu kan masih ada cukup waktu gitu untuk Mm-mm. beres-beres kayak apa, dan mungkin bisa ya kita doing something else together gitu di situ. Kayak gitu. Nah, itu dimulailah kita membiasakan diri punya waktu bareng selepas anak tidur Mm-mm. gitu. Ingat gak mau Betul. ngapain aja, Mak? Itu yang aku inget Mhm. dulu itu juga eh jadi setelah kita punya anak itu nggak langsung kita punya segala rutinitas Mhm. ini gitu ya, Mhm. yang aku ingat. Nah, karena kan kayak dia waktu itu ke kantor ya, waktu itu sempat Masih masih ke masih kantor apa kantor di ngantor. rumah gitu kan. Terus juga eh apa ya, mungkin waktu itu apa ngerasa eh s- apa ya, kita nggak ada kegiatan berdua tuh nggak apa-apa. Hmm. Dulu eh aku ngerasa, dan aku ini memang sempat marah kayaknya, sempat, tapi marahnya memang waktu itu belum disampaikan, belum maksudnya nggak, aku sebel loh kalau kamu kayak gitu gitu. Nah, belum kayak Hmm. gitu aku Iya, orangnya gitu masih kan, masih diam masih ngambek. tiba-tiba marah. Masih tiba-tiba marah. Ini ngapain? Ini Waktu kenapa dah? itu dia jadi kan kalau dia kerja di rumah, dia punya tempat kerja sendiri gitu loh, ada meja meja sendiri gitu, siapa ini. Terus dia asik sendiri nih ngedota atau apa. Nah, aku di depan nonton TV. Aku ke drakor waktu itu. Ya udah, aku nonton drakor, dan aku dari situ entah siapa duluan yang merasa, tapi aku pada saat itu aku merasa kita nih couple satu rumah, tapi yang satu di sana, satu di sini, kok nggak ada Hmm. lucu-lucunya gitu kan. Hmm. Nah, dan waktu itu aku ingatnya memang tidak tersampaikan si emosi itu. Tapi kenapa bisa apa ya? Kayaknya nggak waktu itu aku pokoknya intinya tiba-tiba marah. Terus mungkin aku juga lupa.
pada akhirnya tersampaikan tuh, aku tuh nggak suka kalau kamu di sana gitu. Sibuk sendiri main Dota misalnya, gue di sinilah duduk gitu misalnya. Ingat gak sih? Iya kita pernah ada obrolan Nah kayak setelah gitu. itu dia ngerjain sesuatu, atau dia kan kadang-kadang meskipun udah malam dan sudah bukan waktunya bekerja, si apa ini emang gimana ya, rajin ngulik gitu loh. Dia pengen apa ya yang bisa aku bikin, yang aku kembangin atau apalah. Nah itu dia suka ngulik tuh. Dia ambil itu ada meja belajar buat si bayi itu. Meja belajar buat si bayi, dia ambil laptopnya, dia duduk ngamprak di lantai, gue nonton drakor. Dan itu tuh gue udah seneng aja gitu, karena memang mungkin karena itu ya memang dari dulu juga aku ngerasa aku disayang, diperhatiin itu karena ada presence orang tua atau pasangan. Jadi ngerasa kayak even kita tuh nggak ngapa-ngapain, nggak ngobrol banyak gitu kan. Kamu sibuk dengan laptop kamu, aku nonton, tapi karena kamu tuh hadir gitu, dan aku ngerasa aman dan ngerasa disayang aja gitu pada saat itu gitu. Nah terus makin berkembang lah dari situ. Masa kita cuman duduk berdua, gini doang gitu kan, kamu ngapain aku ngapain gitu. Dicarilah balik lagi tuh ide kreatif muncul. Apalagi sih yang bisa kita lakukan berdua supaya hahihi itu tuh ya ada gitu kan. Betul. Kamu itu apa? Iya. Ide-ide apa itu? Itu ide-ide apa, mulai dari makan. Itu paling gampang sebenarnya ya. Sederhana aja, duduk kita waktu itu dia duduk terus, "Mak, punya cemilan nggak?" gitu. Coba beli dimsum yuk apa gitu. Itu kan juga sederhana ya, kita kan duduk bareng ngeliat HP untuk nyari cemilan apa, terus mau ini nggak mau gitu. Itu kan mulai gitu kan, bahwa kita tuh akan berkegiatan bersama nih di sini gitu kan. Itu paling gampang, itu bisa gampang direplicate lah gitu. Terus yang mulai dari situ tuh ya karena main game ya. Kita belajar dulu waktu baru banget nikah, terus kita tinggal berdua gitu kan. Kegiatan apa yang kita suka lakukan yang sangat-sangat bikin happy, itu salah satunya main game. Kita main games Overcooked gitu ya, hal-hal yang Unreal, game-game yang kooperatif yang malah kadang-kadang bikin berantem sebenarnya. Tapi itu kan jadi lucunya di situ kan, kita exercise banget, kayak lu masak nasi aja tutung gitu misalnya kan, Overcooked gitu kan, kenapa ini kok jadi kalah gitu, kita ketawa gitu kan. Tapi itu kerasa sih, maksudnya kita modalin semua hal itu gitu ya, dan waktu dan juga itu kan juga main kan nggak gratis ya, kita harus beli at the end itu sangat worth it gitu, karena lagi-lagi waktunya kita buat dan ada tuh gitu sparksnya di situ, bahwa seru ya kita main bareng gitu kan gitu. Terus kita juga berkembang ke arah lain, karena waktu itu kan seneng banget tuh board game gitu kan. Akhirnya mulai tuh kita main yang namanya Patchwork. Itu satu game board game yang sederhana gitu, yang Ama senang mainnya karena pernah menang. Sering menang. Enak aja. Sering menang. Iya, tapi seneng gitu kita main itu gitu kan, seru. Dan ya lagi-lagi itu ada batas waktunya juga, kita ngerasa cukup gitu ya. Saat itu habis itu misalnya pengen lanjut nonton atau apa juga pengen main game gitu kan, tetap ya at the end gitu kan kita punya ini, ya udah, tapi selalu kita usahakan gitu. Ya ngisi tangki lah ya. Ngisi tangki gitu. Dan merasa tangkinya kadang-kadang kan juga main terus bosen gitu kan, bosen kan. Terus hahihinya sudah kenyang gitu. Belum punya topik atau apa. Iya, terus sih ngerasa tangki cintanya udah keisi lagi nih setelah seharian bekerja gitu. Ya udah, melanjutkan apa yang harus dikerjakan, misalnya ya udah, misalnya pekerjaan rumah atau yang nonton, kamu main atau Dota gitu, atau aku tidur, ya terserah. Iya gitu. Terserah, tapi kita udah melalui waktu bareng itu dulu gitu kan. Iya. Gitu.
Itu inilah gitu. Jadi apa namanya? eh Buat kadang-kadang kalau kita suka dengar memes, anak ini ditemenin bapaknya buat tidur terus ikut ketiduran gitu, tahu-tahu ketemu besok. Itu tuh menurut apa ya, apa sayang gitu ya. Memang mungkin capek atau apa kalian kerja gitu sebagai kepala keluarga gitu ya. Tapi kan pasanganmu, apalagi kalau pasanganmu tidak kerja, itu juga capek di rumah gitu kan. Dan karena sama-sama capek ya, sama-sama inilah gitu, sama-sama nyari waktu, sama-sama mengusahakan gitu, ya kan. Karena ya itu, kamu seharian capek nih, pasangan kamu kelihatan seharian capek ngurusin rumah, kamu juga sama capek. Tapi ketika kalian bisa luangin waktu bareng setengah jam, sejam, itu capeknya hilang gitu. Capeknya hilang, terus ngerasa siap untuk tidur gitu kan, siap untuk ya doing something else gitu kalau mau gitu kan. Itu penting banget sih. Gitu. Betul. Mhm. Terus dulu kita punya apa Pak, apa namanya, kita dulu punya game lagi dari kartu. Kalau kamu udah kayak ngerasa nggak punya bahasan. Kalau itu sebenarnya apa mulainya pengen dari ini sih. Jadi kayak dulu tuh apa ngerasa ada satu titik di mana obrolan kita tuh masih belum sepenuhnya bagus. Jadi Komunikasinya. iya komunikasinya gitu ya. Terutama kan tadi yang Ahmad ceritain soal awalnya kita mulai punya waktu bareng itu ya karena dia marah gitu kan, dan marahnya juga kayak susah banget dimengerti gitu kan. Gitu kita juga bukan yang terus-terusan happy ya gitu, ada sampai apa juga ngerasa pernah marah sekali gitu, sangat-sangat marah, dan di situ ngerasain oke, berarti ada something yang harus diperbaiki gitu. Dan sejauh yang apa rasain saat itu adalah kurang terbukanya Amal soal perasaannya gitu. Kadang-kadang kayak susah banget dimengerti kalau ditanya kayak salahnya di mana atau terus maunya kayak gimana, dia malah diem, which is sampai kiamat juga nggak akan selesai gitu masalahnya, ya kan. Dan malah bikin orang emosi gitu kan, kayak kita mau kita mau benerin tapi lu nggak mau jelasin apa yang salah, terus gimana gitu kan. Gitu. Nah untungnya nggak tahu waktu itu mungkin lagi waras juga, tapi itu jadi buah yang sampai sekarang apa sangat-sangat syukurin itu adalah ya, apa coba berusaha cari apa sih yang bisa dilakukan, dan terinspirasi dari teman kantor dulu gitu. Dulu ada satu teman kantor yang dia sama pasangannya itu bikin satu produk gitu, namanya Can We Talk. Nanti kalau di Spotify gitu harusnya ada ya linknya, nanti kita bisa tulis gitu, dimana itu tuh adalah satu kartu-kartu sederhana yang isinya topik-topik yang bisa dipakai untuk ngobrol sesama pasangan. Nah itu saat itu entah gimana, tapi apa ingat bahwa bilang ke Ama tuh kayak, mah kita lakuin ini, literally dilakuin sepenuhnya. Jadi kayak kadang-kadang kan kita kalau kayak main board game pun gitu, bisa sambil main HP atau apa gitu kan, karena jadi sambil, tapi kadang-kadang udah terlalu hook sama HP, jadi nggak tahan tuh gitu kan, nungguin satu giliran aja lihat HP gitu kan istilahnya. Nah tapi waktu itu apa benar-benar kayak, ini ada 3 step ya gitu, ada 3 step. Satu, kita akan luangin waktu sampai 45 menit. Yang dua jangan pegang HP sama sekali gitu kan. Yang ketiga, kartu ini kan akan bertanya nih, dia akan menjawab full gitu tanpa di interrupt sebelum nanti akhirnya kamu akan menjawab juga pertanyaan itu gitu kan. Dan saat itu ya mungkin kita di mood yang benar gitu ya, akhirnya bisa tuh bikin itu kejadian. Kita pakai Can We Talk gitu untuk mulai ngobrol hal-hal yang dari yang ringan sampai yang berat gitu di kartu itu. Jadi kita simpan HP di silent semua gitu ya. Terus kita duduk bareng di sofa. Terus yaudah kita mulai buka Can We Talk. Kartu di Can We Talk itu kartunya dia punya 6 top tema ya, kalau nggak salah 5 atau 6 tema.
Dan tiap temanya ada beberapa pertanyaan tuh. Yang kita lakukan waktu itu kita pilah-pilah temanya, kita kocok gitu kan, nggak ada yang tahu pertanyaan karena waktu itu kita beli terus langsung simpan juga, kita nggak baca bener-bener ya. Iya. Ya udah, terus salah giliran satu ambil kartunya, baca pertanyaannya. Misalnya tentang family atau tentang apa ya, intim ya kan. Terus apalagi ya? Ada tentang kayak apa, pengembangan diri, kayak mimpi kalian ke depannya apa, terus soal waktu pacaran apa yang disuka dan enggak gitu. Jadi ada 5 atau 6 topik lah gitu. Kayak gitu. Ini udah waktu itu ambil kartu, terus yang lawan bicaranya akan menjawab duluan gitu kan itu. Dan itu bener-bener membuka a whole different world ya buat Iya, kita, kayak betul. ngobrol banyak hal yang kalau kita langsung nyari ide gitu nanyain nggak akan kepikiran gitu. Tapi karena pakai kartu gitu kan jadi terinspirasi. Oh iya ya, kalau gue tanya ini dia jawabnya gimana nih Iya. gitu kan. Waktu itu kita jatahin waktu 45 menit ya. 45 menit. Tapi ternyata 45 menit itu nggak Nggak, cukup untuk kalau ya. mencurahkan segala emosi, segala Nggak. keluh kesah, segala karahut gitu ya, kalau kesakitan kita yang kayak terutama buat inner aku child apa namanya? relief. Iya kayak ya urusan apa ya, luka lama yang nggak pernah selesai gitu. ya. Terus kalau misalnya dulu kan kayak ngerasa aku tuh baik-baik aja gitu loh, nggak bilang tuh nggak baik-baik aja gitu. Jadi aku merasa aku itu tidak bilang itu, tidak menyampaikan apa yang aku rasakan itu, mencegah adanya konflik gitu. Padahal itu tuh jadi bom waktu yang bisa kapan saja meledak, yang bisa kapan saja dibahas ketika lagi nggak mood lagi itu, dan itulah amit-amit jadi apa ya, cikal bakal perceraian gitu ya, kalau kata orang tua mah gitu kan. Dan lucunya jadi pas di kartu itu aku lupa pertanyaannya apa, pokoknya intinya aku mencurahkan segala kesakit, tapi aku bilang sama dia, tapi kamu jangan marah gitu, kayak gitu. Pokoknya aku masih ya takut gitu, karena kan kita nggak tahu ya respon lawan bicara kita seperti apa, bakal kayak gimana gitu. Betul. Kan dia bakal belain gua atau belain yang lain, atau kamu malah dijudge gitu kan. Nah itu hindari ya kan, sangat lagi-lagi kita kadang-kadang cuma butuh denger ya, nggak perlu dijudge. Jangan kamu harusnya kamu kayak gitu, jangan sampai kata-kata itu keluar. Gitu, itu kan dia mau cerita itu juga, itu dia mengeluarkan tenaga, dia melepaskan egonya. Totally. Iya. Luar biasa, terutama aku merasa seperti itu ya. Jadi dipancing satu pertanyaan saja, aku bisa cerita itu 3 bab. Jadi kayak segala ya, ternyata itu tuh yang bikin aku sakit hati bulan lalu, yang aku diem aja gitu kan. Ternyata iya kalau diceritain tuh lega banget gitu kan. Waktu itu aku sampai kayak berderai air mata kan. Iya, bener-bener loh. Aku itu bener-bener ngerasa pada saat kejadian ya aku sakit gitu. Tapi sakitnya tuh nggak kayak waktu aku nyeritain yang keluar gitu. Itu tuh ya sakit hati iya, keluar gitu ya, lega iya gitu loh. Itu, walaupun pada akhirnya pas setelah cerita itu kan, setelah berderai air mata, lemes gitu, tapi ada aftertaste kan? Ya kalau kata lidah mah ada aftertaste-nya, itu tuh lega, kayak ngerasa hormon tuh lepas gitu, semua tuh yang di kepala tuh kayak hilang aja gitu. Dan ya kita balik lagi ya, mungkin respon siapa ini ngerasa cocok, aku ngerasa dia cocok gitu loh ngeresponnya gitu. Jadi dia tidak menjudge aku, dia mendengarkan, dia bahkan puk-puk gitu pada akhirnya gitu kan, menenangkan aku gitu. Ya, ngerasa. Terus ya udah plong aja gitu. Nah, itu titik balik terutama ya aku ya. Titik balik seorang Dila yang nahan itu sendiri, yang ngerasa aku tuh
baik-baik aja gitu. Ternyata nggak kayak gitu. Iya. Jadi itu sampai sekarang kalau misalnya aku nggak ada yang, misalnya aku nggak setuju sama omongan dia, atau misalnya ibu kandung sama anak kandung aja berbeda pikiran ya. Iya. Apalagi aku misalnya ya Sebagai sama outsider gitu. outsider, mami mertua, atau mungkin dia juga sama ke ibu aku juga, mungkin ada yang nggak srek karena kan tetap beda gitu ya. Terus aku merasa jadi kayak misalnya sakit hati sama maminya atau gimana, ya aku ungkapkan gitu sama dia gitu. Terus dia tidak membela aku, tidak membela mamanya, enggak gitu. Cuman ya karena aku jadi lega mengutarakan itu, dan jadi tidak ada lagi kebencian. Jadi kalau misalnya kalau ketemu misalnya ya, jadi nggak ada lagi tuh cerita-cerita kayak gitu tuh, karena aku sudah selesai. mencurahkan itu ke kamu dan sudah selesai gitu loh. Jadi jangan sampai gitu. Ya, itu yang apa? Benar-benar ini kan. Dulu kita niatin cuman biar kita bisa ngobrol, ternyata ngebuka banyak hal gitu di situ ya, benar-benar gitu. Kita juga waktu itu ragu-ragunya dalam artian gak langsung yang berat-berat kan, karena kan lagi-lagi topiknya kan sederhana. Oke, misalnya kayak itu apa ya, pertanyaan yang paling sederhana kayak apa sih yang kamu suka dari saya gitu, kayak gitu doang gitu kan. Dan kita kasih waktu gitu untuk dia ngomong yang dia suka dari kita, apa yang dulu apa menurut dia tuh romantis atau apa sih yang dilakukan gitu-gitu. Dari situ terus mulai deh gitu nyobain, coba deh family gitu. Dari situ mulai kan bahwa apa yang pengen dirubah misalnya dari kehidupan kamu dulu dan sebagainya. Dan itu kan mulai itu membuka sedikit-sedikit ya, dari yang obrolan yang menyenangkan sampai obrolan yang ya sulit gitu dibahas. Ya sulit itu karena mungkin ya itu nggak biasa gitu, kan? Dan mungkin ya terlalu sakit untuk diungkapkan gitu. Betul. Kan pada saat itu. Iya, tapi at the end juga kan, kalau kamu bukan ngobrol sama pasangan kamu, sama siapa lagi? Betul. Ya kan, nah, nggak ada lagi kan itu gitu guys, kan. Betul. Duh itu tuh bener tuh, itu kata-kata bener-bener yang aku pegang juga ya sampai sekarang gitu. Kalau lu nggak cerita sama pasangan lu bakal cerita sama siapa? Dan yang istilahnya yang bisa kita percaya ya cuman dia gitu kan. Yang kita kawinin, yang kita nikahin gitu. Ya gitu, jadi apa namanya, ini bisa dicoba gitu ya. Ke teman-teman juga kalau misalnya mau ini, yang pengen apa highlight dari terutama yang night time, our time itu adalah kalian tuh bisa ngebangun, menciptakan waktu itu untuk berdua, even tanpa ada apa namanya luxury kayak kita bisa nitipin ke kakek nenek atau apa ya, dengan cara cari waktu di malam hari gitu kan. Buat bapak-bapak terutama tuh yang kalau misalnya sampai ketiduran nemenin anak, coba diusahain untuk tidak sampai ketiduran, karena pasanganmu tuh perlu kamu juga gitu. Betul. Siapin waktu sebentar gitu kan. Gimana caranya, pokoknya memang nemenin anak tidur gitu, tapi usahakan kasih waktu buat istrinya juga gitu ya, buat pasangannya, untuk punya sesi kayak ya sederhana tadi kan, either misalnya nyemil bareng kayak nonton atau apa, atau mungkin kalau mau sampai dibikin sangat konstruktif ya ngambil kartu yang kayak gini lah gitu kan, pokoknya obrolan yang benar-benar hati ke hati gitu. Betul, apalagi malam-malam gitu kan, kayak suasananya kurang apa kan. Iya, sunyi gitu ya. Cuma berdua gitu, dibikin suasananya senyaman mungkin, kalian duduk relax gitu kan. Terus ya dikondisikan apa namanya, hatinya juga, maksudnya dalam kondisi good mood ya. Jangan jadi lagi beledas-beledos lu main itu gitu, janganlah. Tapi yang mungkin kalau aku rasa ya yang paling mudah untuk dipraktekkan gitu, itu yaitu nyemil bareng sih. Mungkin kalau di Indonesia mungkin lebih mudah ya, karena banyak restoran 24 jam atau via GoFood, online food ya, SoFood gitu-gitu kan banyak ya. Nah ya, atau beli yang dari dari pulang kerja, misalnya ngemartabak lah gitu, beli martabak, dimakan nanti berdua dengan istri atau dengan suami gitu sebelum tidur, atau ya mungkin memang bisa jadi gendut ya. Ya maksudnya tapi sering-sering tapi sih. itu kan namanya tetap ya mungkin awalnya ya, yang penting
karena kan dari semua hal biasanya yang susah itu yang pertama kali gitu kan. Iya, memulai. Jadi Memulai, kan bisa kataku, mulai dari situ. iya, yang mudah dipraktekkan adalah makan bareng gitu kan, ngemil bareng gitu. Atau ya Iya. kayak kita sekarang kadang-kadang kita juga di dapur bareng-bareng ngapain? Yang satu bersihin kompor misalnya. Iya, yang satu cuci nyapu piring. apa nyuci piring. Iya. Iya. Ya itu me time, our time gitu Tuh. kan. Sebelum pada akhirnya nanti dia sibuk dengan Dota, aku dengan nonton drama atau gitu apa. kan. Tapi kita punya waktu cuci piring dan bersihin dapur bersama-sama gitu kan. Ya itu kegiatan juga, maksudnya bisa dicari lah. Nah kalau misalnya udah makan ya gendut lah gitu kan, nanti kan muncul lagi tuh ide-ide apalagi Iya, ya apalagi ngapain dong lagi gitu ya, ngapain yuk gitu misalnya. Mungkin Jangan sampai- olahraga silahkan ya. Iya, jangan sampai maksudnya ngerasa cukup aja gitu loh dengan kayak gitu. Nanti muncullah ide, harus ada ide-ide lain gitu supaya kalian tetap. Iya, baca buku bareng kayak Nah, banyak lah yang bisa dilakukan, yang jelas yang yang sama-sama bakal diperlukan itu adalah ya niat untuk punya waktu itu. Iya betul. Ya, jangan biarkan pasangan tuh walaupun kelihatannya ibu rumah tangga di rumah doang, gak capek. Itu tuh capek kerasa gitu, apalagi saya yang kerjanya dari rumah juga kadang-kadang ngerasa gitu. Aduh, kasihan baru mau buka laptop terus oh iya ya harus bantuin dulu. Apa misalnya masak nasi kayak apa, jemur gitu sedikit. Kerasa kan itu tuh burden gitu, ada beban di situ, dan dengan meluangkan setengah jam sebelum tidur gitu ya untuk ngobrol, itu udah sangat-sangat membantu pasangan. Atau scroll TikTok ya, kadang-kadang kita juga scroll TikTok untuk ketawa-ketawa bareng. Untuk sekarang bahkan sampai kayak gitu kita ya gitu kan, kita memang nggak sampai misalnya main keluar, ya udah sambil di kasur sebelum tidur gitu kan. Ya kita ngobrol dulu gitu, ketawa-ketawa ngeliatin postingan orang aneh gitu kan. Itu kan juga sebuah me time gitu. Betul. Kayak gitu. Seru. Oke, jadi buat episode kali ini yang pengen di highlight dari cerita kita yang dilakukan kayak itu ada beberapa hal. Untuk pertama yang mungkin pengen tekankan itu bahwa ya kebetulan kita punya habit, kita punya kebiasaan untuk meluangkan waktu gitu ya buat kita menjadi pasangan lagi, kita menjadi couple lagi gitu ya. Even punya anak, even udah sibuk dengan kegiatannya masing-masing gitu, tetap punya waktu yang khusus untuk kita sendiri itu sangat-sangat penting. Jadi kita coba buat waktu itu, dan di case-nya kita alhamdulillah punya support system dari orang tua, dari sistem pendidikan kita sekarang tinggal di mana sekarang ini, yang memungkinkan kita selalu punya celah untuk bareng-bareng gitu kan. Nah terus yang terakhir, kalaupun misalnya luxuries itu atau apa sih istilahnya sekarang tuh ya kalau punya kelebihan kayak gitunya nggak ada di kalian karena memang misalnya kerjanya jauh lah, atau dua-duanya kerja, atau mungkin jauh dari orang tua dan sebagainya, malam hari itu juga bisa dipakai, ya kan. Banyak kegiatan yang tetap bisa dilakukan malam-malam, bangun koneksi itu gitu ya, hati ke hati gitu, heart to heart ngobrol atau doing something together, itu akan berpengaruh sekali ke depannya. Kita benar-benar sekarang bisa dibilang bahkan sampai nggak bisa lepas dari kegiatan itu ya Maya, kayak nggak bisa lepas dari nggak usah lah gitu ya, kita nggak usah lakuin ini gitu, nggak bisa gitu. Kita akan mencari terus karena ya itu gitu, disitulah saatnya kita jadi diri kita sendiri gitu ya. Gitu. Ya, aku harap jangan sampai kita merasa cukup dan kita harus terus meluangkan waktu gitu kan, dicari waktunya gitu. Iya. Ya, dan dari kebiasaan ini juga kan ternyata buat kita ketemu tuh gitu kan, salah satu big turning point buat kita bersama itu yaitu gitu kan, kita ngobrol pakai kartu Can We Talk itu, dan akhirnya menjalin obrolan yang jauh lebih serius, yang lebih berat, jauh lebih intim gitu kan. Dan itu membuat
membiasakan kita untuk ngobrolin hal-hal yang mungkin tidak enak. Iya. Ya kan, karena ada hal-hal yang memang kita perlu obrolin dengan serius ya. Dan ya itu, membiasakan diri dari cara tadi tuh sangat-sangat efektif ternyata. Betul. Gitu. Setuju sih. Gitu. Ada lagi mah yang mau di highlight dari me time, our time? Waktu itu dibuat, bukan ditunggu. Iya. Susah kalau nunggu waktu yang tepat. Kapan? Kita Iya, bikin. harus kita bikin. Kita buat waktu itu supaya tepat untuk kita gitu loh. Betul. Iya, ini waktu yang tepat itu dibuat bukan ditunggu ya. Ya betul. Betul. Gitu. Oke. Sudah. Seru banget. Seru-seru. Ya, memang nggak se-fun yang sebelumnya, tapi ngerasa ini tuh salah satu materi yang menurut tuh penting untuk di-share ya. Gitu. Jadi salah satu yang bisa dibilang common juga kali. Nggak benar-benar diperhatikan gitu. Dan hopefully dengan kita share ini, teman-teman bisa lebih aware tentang pentingnya punya waktu seperti ini. Dan ya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Iya. Untuk episode selanjutnya kita akan bahas hal yang lebih spesifik lagi, terutama untuk pasangan. Yaitu kita akan ngebahas cara kita memulai obrolan untuk hal-hal yang lebih intim. Ya kan? Hal-hal di atas ranjang. Wow. Excited. Ya. Oke, jadi stay tune untuk episode selanjutnya. Dan Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di next episode selanjutnya. episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.